Halo semuanya, selamat datang lagi di video saya. Jadi, saya ganti kacamata dulu. Hari ini saya ada syuting untuk membuat reels, jadi bartender gitu. Dan saya cukup menggunakan handphone saya saja, dan kalau sudah selesai itu bisa langsung diedit, kemudian ya tinggal di share. Nah, selain handphone saya pakai gimbal juga, kebetulan ada di belakang. Nanti saya tunjukin gimbalnya kayak apa dan gimana proses syutingnya. Kita langsung saja. Oke, di sini saya sudah janjian sama bartendernya. Sebenarnya saya juga kurang tahu seperti apa prosesnya. Jadi saya minta dari bartendernya untuk menjelaskan sedikit. Kemudian saya mulai mengarahkan secara umum saja, karena saya juga tidak terlalu paham proses pembuatan serta ingredients yang akan dipakai di minuman itu apa saja. Jadi saya hanya menunjukkan beberapa shot yang ingin saya ambil, seperti itu. Nah, setelah saya mengarahkan, sekarang kita siap-siap untuk pengambilan video. Jadi kesulitan di sini adalah karena tempatnya itu agak sempit ya, serta framingnya kita nggak bisa terlalu lebar, jadi cukup banyak close up, serta harus beberapa kali take, jadi nggak bisa sekali take. Nah, karena syuting ini cukup banyak hal yang ingin dimasukkan ke dalam frame, karena prosesnya juga panjang. Di sini komunikasi antara yang memvideokan dengan yang akan divideokan itu harus saling mengerti ya, dan mudah dipahami, karena kalau enggak justru nanti kita sama-sama bingung. Pada kejadian sebelum-sebelumnya sih seperti itu. Jadi kita harus sudah siap dengan beberapa clue yang ingin disampaikan. Nanti si artisnya atau talentnya atau modelnya dia bisa mengikuti, seperti itu. Nah, tentunya kalau masalah acting atau apa yang harus dilakukan, kembali lagi saya serahkan sama talentnya. Jadi kita hanya fokus pada video 1, 2, 3 serta sama framingnya, supaya nanti pas saat ngedit kita lebih fleksibel untuk editingnya. Selain dari talentnya atau bartendernya di sini, saya juga memperhatikan apa-apa saja yang ada di meja serta apa yang akan ada di situ, karena akan terasa lebih lebih something right gitu. Susah sih dijelaskan, tapi biasanya hal-hal perintilan kayak gitu penting. Siapa tahu nanti pas saat ngedit, wah kok ada ini gitu. Nah, itu perlu diperhatikan. Tapi meskipun luput, nah mau nggak mau ya kita harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan talentnya, agar semua yang nanti di frame itu bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin karena tempatnya yang agak terbatas, karena ini memang bar ya, jadi tidak terlalu luas memang untuk di operasionalnya. Ini akan jadi tantangan tersendiri.
Beda halnya kalau kita mau bikin video travel atau lifestyle yang istilahnya kita itu isinya jalan-jalan gitu, mungkin kita lebih leluasa ya untuk bergerak. Tapi kalau misalnya tempat-tempat yang tight seperti ini, nah kita harus memperhatikan dari mana kita nge-shoot, bagaimana kita nge-shoot, itu akan menjadi salah satu kunci bagaimana nanti hasil video itu akan mempengaruhi dari persiapan kita saat syuting atau sebelum syuting. Nah, kalau misalnya ditanya apa kesulitan dalam membuat video-video seperti ini, yang pertama itu adalah talent. Nah, karena bartender ataupun waiter, waitress itu mereka bukan model ya, jadi mereka itu tidak seperti model profesional, jadi sudah tahu apa yang harus dilakukan. Nah, kadang di sini saya nyiasatinnya itu adalah lakukan senatural mungkin seperti sehari-hari. Nah, selain masalah talent, ada juga hal lain seperti jam operasional. Nah, karena pada saat syuting seperti ini, kita nggak mungkin nutup sebuah bar ya, yang istilahnya open for public. Jadi kita tidak mungkin melakukan itu. Apalagi kita syuting di jam operasional, itu menjadi tantangan yang lain cerita lagi. Selain mereka sangat sibuk, mereka juga harus menghandle orderan ya. Jadi akan sangat sulit. Cara saya menyiasatinya adalah melakukannya sebelum opening hour, sebelum jam bukanya. Jadi paling tidak kita masih bisa untuk melakukan beberapa kali take. Jadi kalau misalnya ada yang dirasa kurang pas, ya kita take lagi. Nah, kalau misalnya pas saat jam operasional, repotnya itu kalau ada tamu yang sedang order, kita nggak akan bisa ngetik lagi. Tentunya ini juga akan menjadi salah satu pertimbangan kalau misalnya teman-teman mau bikin video seperti ini. Nah, selain dari indoor, saya juga mengambil beberapa shoot dari outdoor, tentunya agar videonya nanti lebih dinamis dan punya banyak variasi angle gitu. Jadi ini balik lagi ke selera masing-masing ya. Jadi teman-teman juga mungkin ada yang bisa diambil dari video ini dan mungkin bisa diaplikasikan di project teman-teman, atau mungkin teman-teman juga punya pengalaman yang serupa, bisa di-share di komentar mungkin teman-teman. Siapa tahu kita bisa saling berbagi. Gelap sekali ya. Oke, jadi kita sudah selesai tadi mengambil video reels untuk bartender. Sekian dari saya, semoga videonya bermanfaat. Sekarang mari kita pulang dulu. Terima kasih. Oke, kita pulang.